dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ada Selamat semangat datang di channel YouTube awali saya. Dalam video ini pagi saya akan membagi sedikit pengetahuan yang telah saya ambil dari internet yang selalu mengenai materi hadirkan perkuliahan saya, ceria. yaitu pemasaran internasional, di mana dalam materi ini saya akan menjelaskan mengenai sanksi yang dilakukan oleh Indofood Sukses Makmur Tbk dengan produk unggulan mereka, yaitu produk Indomie. Di dalam video ini saya akan menceritakan bagaimana produk Indomie itu bisa berekspansi di luar negeri, yaitu di Maroko, dengan sistem joint franchise yang mereka pilih sebagai strategi usaha atau bisnis mereka. Baik, dalam video ini pertama saya akan menjelaskan mengenai satu adalah ekspansi pasar, pengertian tentang ekspansi, langkah-langkah untuk melakukan ekspansi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai PT Indofood atau Indofood Sukses Makmur dengan anak cabangnya nanti yang akan kita jelaskan di video ini, serta bagaimana mereka melakukan ekspansi di Maroko. Baik, kita langsung saja menuju ke materi. Yang pertama, apa sih ekspansi itu? Ekspansi dalam artian umum atau luas adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau juga bisa lebih luas. Kata ekspansi dalam bahasa Indonesia merupakan naturalisasi dari kata expand dalam bahasa Inggris, di mana kata itu sendiri merupakan serapan dari bahasa Latin expander yang bermakna menyebar. Definisi ekspansi dalam bisnis secara umum, pengertian ekspansi bisnis adalah suatu upaya untuk memperluas atau memperbesar jaringan usaha di suatu perusahaan dengan tujuan meningkatkan profit perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Ekspansi dalam dunia bisnis lazimnya mencakup aktivitas seperti 1. Rekrutan karyawan, perluasan fasilitas, membutuhkan pasar baru. Nah, selain ekspansi bisnis, dikenal juga istilah ekspansi pasar. Apa itu ekspansi pasar? Ekspansi pasar yakni perusahaan dengan barang atau jasa yang dimiliki bermaksud untuk merambah pasar baru, pengembangan pasar yang sudah ada di titik geografis baru, hingga menjangkau pengguna-pengguna baru yang belum pernah sama sekali menggunakan produknya. Ekspansi berarti memperluas jaringan usaha dalam segi produk maupun distribusi, meningkatkan pendapatan perusahaan. Kalau saya simpulkan, kalau ekspansi dalam bisnis suatu perusahaan bisa dibilang ekspansi adalah upaya untuk meningkatkan profit perusahaan. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua di sini adalah proses ekspansi ke luar negeri. Untuk dapat berekspansi di luar negeri, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengekspor langsung ke luar negeri. Dengan cara ini, kita bisa lebih detail tentang kondisi permintaan, penawaran, persaingan, kebiasaan dalam pembayaran, stabilitas politik, dan keamanan di suatu negara. Yang kedua, atau bisa pula kita dengan melakukan lisensi, atau suatu perusahaan menggibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing, misalnya hak paten, program, merek, atau hak cipta. Yang ketiga adalah franchise. Nah, franchise ini adalah satu strategi yang diterapkan oleh Indofood untuk berekspansi di Maroko. Berbeda dengan ekspansi mereka di luar Maroko atau di beberapa negara yang lain, mereka berekspansi tetapi tidak menggunakan sistem joint franchise. Nah, joint franchise ini apa sih? Franchise ini apa sih? Hampir sama dengan lisensi, hanya saja pemberian franchise memiliki hak untuk mengontrol terhadap kualitas produk. Jadi, kualitas produk sudah dibikin standarnya oleh Indofood dulu begitu.
PT Indofood pertama kali didirikan pada tahun 1990 dengan nama Pengajaya Inti Kusuma. Kemudian merubah namanya setelah melalui rapat saham yang sangat besar di tahun 1994. Perusahaan tersebut merubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur yang sampai sekarang ini belum berganti nama, dia tetap Indofood Sukses Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur yang bergerak dalam produksi mie serta banyak produk yang lainnya. Nah, Indomie ini adalah salah satu produk unggulan dari anak perusahaan Indofood, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood CBP adalah produsen mie instan dengan merek Indomie. ICBP memiliki 16 pabrik yang tersebar di berbagai negara di dunia dengan produksi sekitar 15 miliar bungkus Indomie setiap tahun. Jadi kebayangkan berapa banyak produksi mereka. Indomie sampai saat ini telah diekspor ke lebih 60 negara di seluruh dunia. Pasar-pasar kunci ekspor Indomie antara lain Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Timor Leste, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, dan negara-negara di Eropa, Afrika Timur Tengah, dan Asia. Nah, yang kelima yaitu alasan ekspansi Indomie ke luar negeri. Alasan utama Indomie berekspansi ke luar negeri itu dulunya itu hanya sebatas untuk para warga negara Indonesia atau WNI yang bermukim di luar negeri dan merindukan makan Indomie. Sasaran utama mereka adalah negara-negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia atau TKI yang paling banyak, yaitu di Eropa, Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, Amerika, hingga ke Afrika. Nah, di slide selanjutnya ini adalah pembuatan pabrik Indomie di Maroko. Pembuatan pabrik Indomie di Maroko ini adalah penggabungan antara anak perusahaan Indomie, yaitu Indomie CBP Sukses Makmur, dengan perusahaan Marokolina. Nah, mereka ini bergabung dan membuat suatu perusahaan yang diberi nama Indo Maroko Company SE. Jadi inilah contoh perusahaan yang melakukan joint franchise untuk membangun suatu perusahaan baru. Nah, ini slide berikutnya yaitu strategi joint franchise Indomie. Bagaimana yang telah saya terangkan tadi, bahwa pembukaan pabrik Indomie di Maroko bukanlah mutlak investasi Indomie secara utuh, melainkan joint franchise atau penggabungan dua perusahaan yang membentuk suatu perusahaan baru. Mengapa Indomie melakukan sistem joint franchise? Yang pertama yaitu untuk salah satunya untuk memperoleh atau memperluas pasar mereka. Yang kedua, mereka mendapatkan royalti yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut, oleh perusahaan anak cabang perusahaan mereka kepada pihak Indomie, tanpa Indomie melakukan investasi yang besar dengan pembuatan pabrik yang ditanggung seluruhnya oleh PT Indomie. Dan juga Indomie tetap melakukan ekspor dengan pengiriman berupa bumbu. Jadi mereka hanya membuat produksi untuk minyak saja, sedangkan untuk bumbu, rasa, dan lain sebagainya itu tetap diekspor dari Indonesia menuju ke Maroko. Keuntungan PT Indofood dengan skema franchise, yang pertama yang paling utama yaitu meningkatkan pendapatan melalui skema joint franchise. PT Indofood mendapatkan penghasilan melalui pembelian bumbu dan teknis yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan Indo Maroko tersebut. Yang kedua, pemberian lisensi dan emiten bersandi saham Indofood yang mengharuskan pihak ketiga memberikan royalti
pada PT Indofood. Yang ketiga, dapat berekspansi di luar negeri tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang sangat besar. Semua merek dagang Indomie yang dijual di Maroko dengan pabrik yang di sana, mereka tetap menggunakan brand dengan merek Indomie yang dimiliki oleh PT Indofood sukses makmur. Jadi tidak ada ruginya sama sekali bagi Indofood untuk melakukan franchise, karena kalaupun perusahaannya itu nanti di sana mengalami sesuatu hal, toh merek dagangnya tetap ada pada pemegang franchise tersebut. Itulah lebih keuntungan dari franchise. Nah, kekurangan dari joint franchise pertama yaitu tanggung jawab terhadap semua risiko dibagi antara masing-masing partner. Jadi kerugian perusahaan yang disebabkan oleh teknis atau hal lain sebagainya adalah menjadi tanggung jawab dua perusahaan tadi ya. Yang kedua, resiko rahasia tersebar lebih besar. Seperti yang kita ketahui bahwa varian rasa dari Indomie sangat banyak untuk saat ini. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh PT Indomie adalah dengan mengirimkan bumbu dari pabrik pusat yang ada di Indonesia ke Maroko. Jadi di Maroko itu hanya memproduksi pokoknya saja atau hanya memproduksi mie-nya saja. Sedangkan untuk varian rasa tetap mereka kirim dari Indonesia. Ini salah satu untuk meminimalisir resiko kebocoran rahasia itu sih. Yang ketiga, resiko tertipu oleh partner usaha lebih besar. Dalam semua franchise menurut saya harus betul-betul matang dan harus betul-betul kita udah mengetahui perusahaan yang akan kita berikan franchise atau ketika kita akan membeli franchise dari suatu perusahaan. Menurut saya pengetahuan tentang perusahaan itu sangat penting untuk kita evaluasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan join. Hutang perusahaan menjadi tanggung jawab bersama karena perusahaan yang didirikan adalah dengan sistem joint franchise, maka hutang perusahaan menjadi tanggung jawab bersama dan seluruh harta jadi jaminannya. Jadi semua asetnya itu adalah jaminan untuk piutang mereka. Dari semua slide yang sudah saya jelaskan di atas, kesimpulannya saya buat adalah ekspansi sebuah perusahaan tak lain adalah untuk memperluas pasar, yang berarti pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Banyak langkah untuk mencapai pertumbuhan perusahaan. Salah satunya adalah dengan berekspansi ke luar negeri dengan menggunakan sistem franchise yang diterapkan oleh Indomie ini. Contohnya adalah dengan perusahaan Indomie ini. PT Indofood CBP merupakan anak perusahaan PT Indofood Tbk yang berekspansi di Maroko, melakukan sistem franchise pada mitranya yaitu Marokolina, dan mendirikan perusahaan bersama dengan nama Indo Maroko yang memproduksi olahan mie instan. Kesuksesan Indomie dalam berekspansi di luar negeri bukanlah karena keberuntungan semata. Keberhasilan tersebut didasari oleh sebuah riset dan kinerja yang baik dari sebuah pemasaran. Bagaimana pemasaran menetapkan segmentasi serta pasar sasaran. Ulasan saya mengenai ekspansi Indomie di Maroko dengan joint franchise. Mudah-mudahan sedikit ilmu dari saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam.